الموفين ويختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير من لطف وعافية ونوينا حضارنا واجتمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس وفي هذا المقعد كما نواصلنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia ini dengan maksud yang mulia untuk mendengarkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena perkara yang mulia. Mudah-mudahan semua kemuliaan yang kita inginkan, semua kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada kita. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir, duduk, berkumpul di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini menjadi sebab kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah mendengar, kita telah membahas bagaimana dan apa-apa yang dialami oleh Sayyidina Husain ketika beliau dalam keadaan menuju kota Mekah, kota Kufah. Sebagaimana singkat cerita bahwasanya ketika Sayyidina Husain ingin menuju kota Kufah, ketika beliau berada di satu tempat yang bernama Zubalah, beliau mendapatkan surat dari utusan beliau yang bernama Muslim bin Aqil. Waktu beliau berada di Mekah, mengutus seseorang Muslim bin Aqil untuk mempersiapkan apa-apa yang diperlukan di kota Kufah. Kemudian ketika beliau di Zubalah, beliau mendapatkan surat, yang mana surat ini dikirim oleh Muslim bin Aqil ketika beliau ingin dibunuh, dengan tujuan bahwasanya hai Husain, jangan masuk kota Kufah karena ahli Kufah sudah berkhianat. Ahli Kufah telah mengingkari apa yang dia katakan kepada engkau. Maka singkat cerita, ketika itu Sayyidina Husain digiring ke Karbala. Ketika di Karbala, beliau bertemu dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikepung di Karbala, akan tetapi sebelum pembantaian tersebut, tepatnya tanggal 9 Muharram, hari Kamis, di situ ada negosiasi, ada perundingan antara Sayyidina Husain dan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah panglimanya Ubaidillah ibn Ziyad. Yang mana di dalam perundingan tersebut bahwasanya yang pertama, Al-Husain datang karena surat warga Kufah. Al-Husain, Sayyidina Husain datang ke Kufah karena diundang, bukan karena kemauan Sayyidina Husain. Jikalau mereka tidak menerima undangan yang telah dikirim kepadaku dan menolak aku untuk masuk, maka aku kembali ke Sayyidina Husain. Dan diajukan perundingan yang pertama tersebut kepada Ubaidillah, akan tetapi Ubaidillah bin Ziyad menolak perundingan yang pertama tersebut. Kemudian perundingan yang kedua, Sayyidina Husain berunding kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas.
Katakan kepada Ubaidillah, aku beri 3 pilihan. Yang pertama, Sayyidina Husain kembali ke Mekah atau ke Madinah, atau Al-Husain menemui Yazid di Damaskus untuk menerangkan kenapa Sayyidina Husain tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Jikalau Ubaidillah bin Ziyad tidak mau juga, maka kirimlah Al-Husain dengan pasukan-pasukannya, dengan keluarga-keluarganya yang berada dari Mekah menuju Kufah, kirim ke perbatasan negeri, supaya apabila ada orang-orang ingin menyerang negaranya Arab, negaranya Islam, yang pertama kali melawan Sayyidina Husain dan keluarganya. Itu 3 perundingan yang dirundingkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Akan tetapi ketika Ubaidillah bin Ziyad ingin menyetujui perkara tersebut, maka ada seorang laki-laki yang bernama Dzu Jawshan, yang mana dia mengatakan, ya Ubaidillah, jangan mau menerima rundingan ini. Dia harus tunduk kepada engkau. Dia harus membaiat Yazid bin Muawiyah dari tangan engkau. Akan tetapi ketika mendengar perkataan Dzu Jawshan tadi, maka berubahlah hatinya Ubaidillah. Asalnya ingin menerima perundingan tersebut, dengan tidak jadi untuk menerima perundingan tersebut. Maka pada malam harinya Sayyidina Husain mendapatkan kabar bahwasanya Ubaidillah bin Ziyad menolak perundingan tersebut, dan intinya mau tidak mau, apabila ingin hidup, baiat Yazid bin Muawiyah. Apabila tidak mau baiat Yazid bin Muawiyah, maka harus dibunuh. Jadi pada malam itu Sayyidina Husain bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran dan yang lainnya, sampai pada hari Jumat tanggal 10 Muharram, sebagaimana yang disepakati ahli sunnah wal jamaah, maka terjadilah pembunuhan, pembantaian kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun beberapa orang yang dibantai di dalam syuhada Karbala tersebut, yang dari keluarganya, cucu-cucunya, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah 7 putra Ali bin Abi Thalib. Jadi cucu Rasulullah yang 7 orang dibunuh. Yang mana pertama bernama Al-Husain, yaitu Sayyidina Husain sendiri. Kemudian Sayyidina Husain mempunyai adik yang bernama Muhammad. Akan tetapi Muhammad ini bukan anak dari Sayyidina Fatimah, dari istri yang lain. Karena Sayyidina Ali ketika meninggalnya Sayyidina Fatimah, maka diwasiatkan oleh Sayyidina Fatimah untuk menikahi keponakan beliau yang bernama Ruqayyah, dan bahkan banyak istri-istri yang lain dari Sayyidina Fatimah. Yang kedua yang dibunuh adalah yang bernama Muhammad. Yang ketiga sepupunya atau adiknya Sayyidina Husain yang bernama Abu Bakar. Yang ketiga yang bernama Umar. Yang keempat yang kelima bernama Utsman, yang keenam bernama Ja'far, dan yang ketujuh bernama Abbas. Dari sini kita mengetahui bahwasanya zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada benci dan membenci kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kelompok bahwasanya Abu Bakar di neraka, Sayyidina Umar di neraka, Sayyidina Utsman di neraka. Padahal emang betul terjadi beberapa perkara, akan tetapi selesai perkara tersebut. Dan perkara tersebut sebetulnya ketika di zamannya para sahabat itu perkara yang ringan. Akan tetapi ketika di zaman sekarang seakan-akan diangkat itu menjadi perkara yang berat. Sampai-sampai bahwasanya semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan di neraka, kecuali orang-orang yang ikut dengan Sayyidina Ali. Contohnya Sayyidina Hasan. Akan tetapi di sini kecintaan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, sampai-sampai beliau memberikan nama kepada anak beliau yang diberikan nama dengan nama Abu Bakar. Ada yang diberikan nama Umar, ada pula yang dinamakan Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dibunuh di dalam kejadian Karbala tersebut. Adapun putranya Sayyidina Hasan
yang dibunuh. Dalam artian kalau putranya Sayyidina Hasan berarti buyut kah namanya itu? Buyut lah. Anak. Apa ya Allah bahasanya? Kan Rasulullah bisa anak Fatimah. Sayyidina Fatimah bisa anak Husain. Husain bisa anak namanya beberapa orang. Dan yang terbunuh di sini 4 putranya Sayyidina Hasan. Pertama bernama Abdullah. Yang kedua bernama Abu Bakar. Dan yang ketiga bernama Umar. Dan yang keempat bernama Al-Qasim. Mereka semua terbunuh di dalam kejadian Karbala tersebut. Dan adapun yang ketiga 5 putranya Sayyidina Husain. Kalau tadi dari Sayyidina Hasan, putra-putranya Sayyidina Hasan. Kalau ini putranya Sayyidina Husain. Yang pertama Ali Al-Akbar. Yang kedua yang dibunuh, yang dibantai dalam kejadian Karbala Abdullah. Dan yang ketiga Abu Bakar. Dan yang keempat Umar. Dan yang kelima Ali Al-Asghar. Yang mana Ali Al-Asghar ini sebetulnya masih kecil, akan tetapi masih dibantai yang mereka. Kemudian yang keempat 3 putra dan 2 cucu Aqil bin Abi Thalib. Yang mana Aqil bin Abi Thalib ini sepupunya Sayyidina Hasan. Sepupunya Sayyidina Hasan, sepupunya Sayyidina Husain. Yang mana sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Sayyidina Husain mengirim Muslim bin Aqil. Yang mana Muslim bin Aqil ini menjadi seseorang membantu akan kedatangannya Sayyidina Husain, akan pemberontakan tersebut, akan tetapi Sayyidina Muslim bin Aqil dibunuh sebelum datangnya Sayyidina Husain. Dan beliau mempunyai, dan Muslim bin Aqil ini sepupu, dan beliau mempunyai saudara yang bernama Ja'far dan Abdullah dan Abdurrahman. Ini 3 putranya. Bukan cuma putra yang dibunuh, cucunya juga dibunuh. Yang pertama Abdullah dan yang kedua Muhammad. Itu yang dibunuh dalam kejadian Karbala. Kemudian yang kelima 2 putranya Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Abdullah bin Ja'far, sebagaimana yang kita kenal bahwasanya Ja'far itu adalah orang yang dijuluki dengan At-Tayyar, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beliau mempunyai anak yang bernama Abdullah. Dan Abdullah ini waktu itu berada di kota Mekah. Ketika Sayyidina Husain sebelum pergi ke kota Kufah, Abdullah ini anaknya Sayyidina Ja'far itu berada di kota Madinah, di kota Mekah. Akan tetapi karena faktor umur, Sayyidina Abdullah bin Ja'far tidak bisa mengikuti Sayyidina Husain pergi ke Kufah. Akhirnya dikirim surat kepada Sayyidina Husain yang mengatakan, "Ya Husain, ini surat kepada engkau karena aku sudah tua tidak bisa mengikuti engkau ke Kufah, maka sebagai gantinya aku kirim 2 anakku untuk mengikuti engkau." Jadi Sayyidina Abdullah bin Ja'far itu mengirim 2 anaknya yang bernama Aun dan Muhammad, dan terbunuh juga dalam kejadian Karbala. Itu 5 anak-anaknya. Yang pertama 7 putranya Ali bin Abi Thalib, yang kedua 4 putranya Sayyidina Hasan, yang ketiga 5 putranya Sayyidina Husain, yang ketiga 3 putranya, yang keempat 3 putranya dan 2 cucu Aqil bin Abi Thalib, dan yang kelima 2 putra Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Terus bagaimana nasib-nasib perempuan? Karena ketika itu Sayyidina Husain ketika pergi dari kota Mekah menuju kota Kufah itu dibawa semua keluarga Rasulullah. Makanya ada yang ngatain bahwasanya Nabi itu nggak ada zuriat katanya, nggak ada habaib, itu nggak ada, terputus sudah. Terputusnya mereka menyangka terputusnya dalam kejadian Karbala. Kenapa? Karena sebagian riwayat mengatakan dibantai semua. Akan tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah. Kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah terserah mikir gimana. Cuman kita ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ada beberapa orang yang tidak dibunuh, khususnya nasib-nasib para perempuannya, kakak kandungnya Sayyidina Husain, adik kandungnya Sayyidina Husain. Dan ada pun perempuan-perempuan yang dibawa oleh Sayyidina Husain, yang mana pada waktu itu mereka berada di suatu kemah. Yang pertama Zainab, adik kandungnya Sayyidina Husain. Dan juga beliau mempunyai adik juga, cuman bukan ibu dari Sayyidina Fatimah, yang bernama Fatimah binti Ali. Yang ketiga Sukainah binti Husain, dan yang keempat Fatimah binti Husain.
Ini semua kakak adik. Perempuan ini semua kakak adik. Mereka semua berada dalam kemah untuk menjaga zuriatnya Rasulullah SAW. Karena selain ada 4 perempuan tadi, ada 2 orang laki-laki. Yang mana 2 orang laki-laki tadi yang pertama bernama Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau lagi sakit dan umur beliau sekitar 17, 18, 9 tahun. 18 atau 19 tahun. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala beliau lagi sakit, Sayyidina Husain waktu di Karbala menyuruh Sayyidina Ali Zainal Abidin untuk tidak ikut perang. Jadi disuruh dalam kemah aja Sayyidina Ali tadi. Kemudian ada juga, kalau tadi anak dari Sayyidina Husain, ada juga anak dari Sayyidina Hasan yang bernama Hasan juga, Hasan bin Hasan. Jadi Sayyidina Hasan punya anak namanya Hasan. Nah, yang mana Sayyidina Hasan sebagaimana yang diriwayatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Hasan ini masih kecil, masih halus bahasanya, masih kanak-kanak halus. Maka karena halus di dalam kemahnya. Jadi 6 orang tadi tidak dibunuh oleh tentaranya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan bala tentaranya Ubaidillah kada hendak membunuhkah? Kada. Jadi waktu itu mereka masuk dalam kemah sampai membawa pedang. Bahkan yang di dalam kemah hendak dibunuh, yang perempuan-perempuannya, saking bejatnya. Ketika masuk dalam kemah, maka berdirilah Zainab binti Husain, Zainab binti Ali, adik kandungnya Sayyidina Husain, berdiri situ untuk membela keponakannya, untuk membela adik-adiknya dan keponakannya. Ketika tentaranya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas masuk, "Ya Umar, wailak, celaka engkau. Wallahi, demi Allah, apakah engkau tidak malu? Ayah engkau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabatnya Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, akan tetapi engkau anaknya membunuh keluarganya Rasulullah. Abah bahasanya para keluarga Rasulullah, anak jauh benar. Kenapa engkau tidak mengikuti jalan abahmu?" Dari sini Sayyidina Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas merasa malu keluar. Maka dibiarkanlah perempuan-perempuan tadi dan 2 anak tadi dalam kemah. Kemudian setelah beberapa waktu digiringlah 6 orang tadi ke hadapannya Ubaidillah bin Ziyad. Ketika di hadapan Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah mengatakan, yang mana pada waktu itu tentaranya Ubaidillah, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah memenggal kepalanya Sayyidina Husain, membantai Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya Sayyidina Husain, dimasukkan di dalam karung. Ada yang mengatakan sebagian riwayat bahwasanya kepalanya Sayyidina Husain tusukkan ke tombak, kemudian diarak sampai mana? Sampai pertengahan kota. Di pertengahan kota, di rumahnya gubernur Ubaidillah bin Ziyad, maka Ubaidillah bin Ziyad melihat kepala Sayyidina Husain, senang. Alhamdulillah, kata dia, segala puja bagi Allah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan pembohong, anaknya pembohong. Di sini Sayyidatuna Zainab marah. "Engkau laknatullah, engkau celaka ya Ubaidillah. Mana ada ayahku Sayyidina Husain pembohong? Mana ada abahnya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali pembohong? Engkau yang pembohong, engkau yang celaka wahai Ubaidillah." Di sini Sayyidina Zainab dan Ubaidillah adu argumen. Adu argumen dengan perkataannya, dengan dalil-dalilnya, dengan fasahatul kalamnya Sayyidina Zainab, maka kalahlah Sayyidina Ubaidillah tadi. Ketika kalahnya Ubaidillah tadi di dalam perdebatan, maka dibawa lagi 6 orang tadi ke Damaskus. Yang mana Damaskus ini adalah pusat pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Ketika di hadapan Yazid bin Muawiyah, kepala tadi dihadapkan, kepalanya Sayyidina Husain yang dihadapkan kepada Yazid bin Muawiyah, maka ketika itu Ubaidillah bin Ziyad menusuk-nusuk, mempermainkan mulutnya Sayyidina Husain. Dan bahkan Yazid bin Muawiyah mengerjakan seperti itu juga.
Ketika itu ada berdiri salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Pada waktu itu umur beliau sekitar 80 tahunan. Sekitar 80 tahunan, maka beliau mengatakan, "Celaka engkau ya Ubaidillah, celaka engkau ya wahai Yazid. Wallahi aku pernah melihat mulut yang engkau nodai tadi dicium oleh Rasulullah. Aku pernah melihat mata yang kau tusuk-tusuk itu dicium oleh Rasulullah. Aku pernah melihat kepala yang kau sondol-sondol tadi dipeluk, dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka terdiamlah Ubaidillah Yazid bin Muawiyah. Kemudian di sini Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Zainab, adiknya Sayyidina Husain tadi, beradu argumen lagi, kemudian debat lagi, dan kalah di situ Yazid bin Muawiyah. Kemudian merasa menyesal mungkin Yazid bin Muawiyah, dia mengatakan, "Ya Ubaidillah." Ubaidillah ini bawahannya Yazid yang diperintahkan, terserah hendak diapai aja. Terserah hendak diapakan Husain itu terserah. Ketika itu mengatakan, "Ya Ubaidillah," kata Yazid bin Muawiyah, "celaka engkau, la'natullah alaik. La'natullah alaik," kata dia. "La'natullah alaik. Semoga Allah melaknatmu." Akan tetapi Yazid bin Muawiyah cuma mengatakan la'natullah. Tidak dihukum, tidak diapa-apain. Makanya di sini nanti kita akan membahas apa perkataan sahabat, apa pendapat sahabat, bagaimana Yazid bin Muawiyah, apakah hukumnya kafir, apakah hukumnya fasik, itu nanti dibahas oleh ulama. Kemudian setelah itu, adapun yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut, pembantaian Sayyidina Husain dan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yaitu yang bernama Yazid bin Muawiyah. Jadi beliau sebagai rajanya pemerintahan Islam pada waktu itu, beliau bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Kenapa? Karena selaku raja yang berkuasa, beliau memberikan perintah penuh, wewenang penuh kepada Ubaidillah. Itu yang pertama. Yang kedua yang bertanggung jawab Ubaidillah ibnu Ziyad. Ubaidillah selaku gubernur di kota Kufah dan Basrah, yang menyuruh untuk membunuh Sayyidina Husain secara langsung dia. Kemudian yang ketiga Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, panglimanya Ubaidillah bin Ziyad, selaku panglima beliau. Kemudian yang keempat seluruh pasukan Ibnu Ziyad selaku penyerang dan pembantai. Jadi semua yang berada di pasukan Ibnu Ziyad bertanggung jawab atas pembantaiannya ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kelima, penduduk Kufah yang mengirimi surat kepada Sayyidina Husain untuk datang ke kota Kufah. Sebagaimana pengajian sebelumnya kita telah membahas kenapa Sayyidina Husain mau kota Kufah, karena ada surat-surat dari kota Kufah. Ada surat-surat mengundang Sayyidina Husain untuk mereka warga Kufah berani mati untuk Sayyidina Husain. Akan tetapi nyatanya mereka berkhianat. Jadi 5 golongan ini yang bertanggung jawab atas pembantaiannya ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembalasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ikut di dalam pembantaian tersebut, yang pertama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah pada tahun ke-60 Hijriah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah 50 tahun. Wafatnya Rasulullah 51 tahun. Pada tahun 60 memaksa rakyat untuk membaiatnya. Salah satunya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibantai beliau tanggal 10 Muharram tahun 60 Hijriah. Jadi ketika itu beliau naik menjadi khalifah, naik menjadi raja, maka dia menyuruh orang-orang untuk membaiatnya. Kemudian tahun 61 Hijriah membunuh Sayyidina Husain. Membunuh Sayyidina Husain tahun 61 Hijriah di tangan Ibnu Ziyad. Adapun tahun ke-62 dia memberikan wewenang penuh kepada Muslim bin Uqbah. Di sini yang lebih parah. Jadi Yazid bin Muawiyah memberikan wewenang penuh kepada Muslim bin Uqbah, yang mana Muslim bin Uqbah adalah gubernurnya kota Madinah. Apa wewenangnya? Bahwasanya Muslim bin Uqbah menghalalkan, memporak-porandakan kota Madinah. Dibunuh terserah.
hendak diapai terserah kota Madinah. Dan bahkan di dalam riwayat bahwasanya anak-anak sahabatnya Rasulullah dibunuh. Dan bahkan sebagian riwayat juga mengatakan bahwasanya lebih dari 1000 putrinya sahabat hamil gara-gara perkara tersebut. Banyak yang diperkosa. Putri-putri para sahabat. Itu tahun ke-62 dia menyerang Madinah dengan tangan Muslim bin Uqbah. Jadi Yazid bin Muawiyah ini setelah membunuhnya Sayyidina Husain bukannya menyesal, bukan tambah baik, dan bahkan tambah beringas. Dan bahkan tahun 63 Yazid bin Muawiyah menyerang kota Makkah. Jadi tahun 62 Madinah diperporandakan. Tahun 63 Madinah di kota Makkah yang diperporandakan. Dan bahkan dilihatkan bahwasanya Yazid bin Muawiyah itu ke kota Mekah membawa apa bahasanya itu adalah yang biasanya asal orang perang pelempar batu. Ada ketapel teman asal melempar batu yang ganal. Dan itu melemparnya ada yang pakai api, ada yang tidak pakai api. Sampai sebagian Ka'bah hancur gara-gara serangan Yazid bin Muawiyah. Makanya kalau kita baca sejarah bahwasanya tahun 63 Hijriah itu pernah Ka'bah hancur. Gara-gara siapa? Tentaranya Yazid bin Muawiyah. Setelah itu maka setelah penyerangan kota Makkah, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia karena dibunuh oleh orang-orang intel karena tidak sukanya atas perlakuan Yazid bin Muawiyah. Jadi setelah satu hari Sayyidina Husain dibunuh tanggal 10 Muharram, Ubaidillah bin Ziyad itu naik ke mimbar dan mengatakan kepada penduduk Kufah bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membunuh para pemberontak. Maksudnya siapa? Sayyidina Husain. Pada waktu itu berdiri salah seorang yang bernama Abdullah bin Hakim Al-Azali, yang mana beliau ini buta. Kenapa buta? Karena ikut peperangan dengan Sayyidina Ali, mendukung Sayyidina Ali. Di dalam peperangan tersebut rusak mata beliau. Ketika melatunkan khutbah Ubaidillah tadi mengatakan hal tersebut, maka Abdullah bin Hakim tadi bangun. Celaka engkau wahai Ubaidillah, engkau yang celaka, engkau yang laknatullah, karena engkau telah membunuh zuriatnya Rasulullah SAW, karena engkau telah membantai zuriatnya Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar itu, Abdullah bin Hakim tadi langsung dibawa. Jadi ketika bangun melontarkan kata-kata pedas tadi itu langsung dibawa oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dibawa, setelah itu dibunuh. Kenapa? Karena menentang pemerintahan. Yang kedua ada Sulaiman bin Safar. Setelah dibunuhnya tadi ada lagi pasukan yang bernama Sulaiman bin Saraf. Beliau adalah salah satu sahabatnya Rasulullah SAW yang berumur 93 tahun. Jadi sahabatnya Rasulullah yang berumur 93 tahun merasa tidak suka dengan pemerintahan tersebut karena zalimnya pemerintahan tersebut, maka Sulaiman bin Saraf tadi membikin pasukan dan mencari orang-orang mana yang dulunya ikut membela Sayyidina Husain. Karena sebagian ahlu Kufah itu enggak semuanya pengkhianat. Sebagian dari mereka ingin membela Sayyidina Husain, akan tetapi karena ada kendala, karena pemerintahan yang zalim yang memaksa mereka tidak bisa bertindak, mereka cuma diam. Kemudian Sulaiman bin Saraf tadi secara diam-diam mengumpulkan mengumpulkan orang-orang yang ikut, yang masih ada rasa cinta untuk membela zuriatnya Rasulullah SAW. Maka terkumpul pasukan, akan tetapi karena sedikitnya pasukan dibunuh juga. Pasukannya dibunuh, Sulaiman bin Saraf dibunuh. Kemudian yang ketiga ada lagi Al-Mukhtar As-Saqafi. Al-Mukhtar As-Saqafi ini adalah orang yang cerdik, orang yang pandai. Beliau mengumpulkan orang-orang ingin membela, ingin menjatuhkan pemerintahan yang zalim. Dikumpulkan orang-orang secara diam-diaman, maka di tangan Al-Mukhtar As-Saqafi tadi inilah banyak orang-orang yang dibunuh oleh beliau. Orang-orang yang ikut di dalam pembunuhan Sayyidina Husain dibunuh oleh dia. Kemudian yang kedua Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad, apa pembalasan Allah?
yang mana beliau adalah selaku gubernur kota Kufah. Beliau dibunuh oleh Ibrahim ibnu al-Astar, yang mana Ibrahim ibnu al-Astar ini adalah pasukannya Al-Mukhtar As-Saqafi. Jadi Al-Mukhtar As-Saqafi bisi pasukan yang bernama Ibrahim ibnu al-Astar. Dibunuh Ubaidillah tadi. Setelah dibunuh, kapan dibunuhnya? Pada tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram aja. Sayyidina Husain dibunuh tanggal 10 Muharram, Ubaidillah tadi dibunuh tanggal 10 Muharram tahun 67 Hijriah. Setelah wafatnya Sayyidina Husain 7 tahun atau 6 tahun. Lalu kepalanya dikirim kepada Al-Mukhtar As-Saqafi. Setelah dikirim kepada Mukhtar As-Saqafi, lalu dikirim pula kepada Abdullah ibn Zubair. Yang mana Abdullah bin Zubair itu yang berkuasa di kota Mekah. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Husain satu hari, Abdullah bin Zubair itu melepaskan kekhalifahan. Yang asalnya penduduk Mekah membaiat Yazid bin Muawiyah berlepas tangan. Kami kada umpat lagi ya. Kami maulah kekhalifahan serangan. Biar Abdullah ibn Zubair. Setelah dibunuh tadi Ubaidillah, dipenggal kepalanya, dibawa ke Mukhtar As-Saqafi. Setelah dibawa ke Mukhtar As-Saqafi, dibawa ke Abdullah ibn Zubair, dibawa ke Mekah. Setelah dibawa ke Mekah, kepala tadi lalu diserahkan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin anak kecil, kanakan yang umur 17 atau 18 atau 19 tahun yang lagi sakit yang berada di kemah. Jadi setelah itu dibunuhnya Abdullah tadi, setelah beliau sekitar umur 28 tahun atau 25 tahun, dibunuh Abu Ubaidillah tadi, dibawa kepalanya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau lagi ibadah, beliau dikatakan as-sajjad, orang yang banyak sujud. Setelah beliau mengalami perkara tersebut, beliau tidak mau ikutan masalah kepolitikan. Akan tetapi ketika beliau beribadah, beliau sering nangis, sering sedih. Sampai-sampai ada salah seorang mengatakan, "Ya Imam Ali Zainal Abidin, kenapa engkau nangis? Perkara itu sudah lama, sudah terjadi, takdir Allah," kata dia. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, "Engkau jangan urus urusanku. Lihat Ya'qub, Sayyidina Ya'qub yang bernama bisi anak namanya Yusuf. Dia nangis puluhan tahun karena merindukan Sayyidina Yusuf. Padahal dia tahu bahwasanya Sayyidina Yusuf pasti bakal kembali. Bagaimana aku," kata dia, "bukan nabi, cuma seorang hambanya Allah. Aku nangis, aku sedih karena perkara tersebut. Sayyidina Ya'qub kah anaknya, abahnya Sayyidina Yusuf? Sayyidina Ya'qub nangis akan Sayyidina Yusuf padahal tahu bahwasanya Sayyidina Yusuf pasti kembali. Aku," kata beliau, Sayyidina Ali Zainal Abidin, "menangis atas pembantaian tersebut. Sedangkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana keluarga aku dibantai, dan aku tahu bahwasanya keluarga aku tidak bakal kembali kepadaku. Maka jangan ikut campur urusan kesedihanku." Emang kita tahu bahwasanya sedih, menangis berlebihan itu kada dianjurkan. Jadi pernah Rasulullah SAW di dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan, ketika Sayyidina Zainab atau Sayyidina Ruqayyah, beliau mempunyai anak, ketika anak tadi dalam sakaratul maut dikirim surat kepada Rasulullah SAW yang berisi suratnya, "Ya Rasulullah, ini cucu engkau lagi sedang sakaratul maut." Maksudnya apa? Datangi. Kemudian dikirim surat oleh Rasulullah SAW, "Sabar, semua itu milik Allah, semua pasti kembali kepada Allah. Sabar, semua titipan." Akan tetapi karena tidak sabar anaknya Rasulullah tadi, maka dibawalah cucu Rasulullah ke hadapan Nabi. Ketika dibawa ke hadapan Nabi, Rasulullah meneteskan air mata. Meneteskan air mata, sahabat di situ bertanya. Sahabat yang di situ bertanya, "Ya Rasulullah, mayubkika? Ya Rasulullah, kenapa nangis? Bukankah semua takdir Allah?" Kata Rasulullah, "Man yarhamun nas yarhamullah." Barang siapa yang punya kasih sayang kepada manusia, maka Allah sayang kepadanya. Maka karena itu juga Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau sedih, bukannya nangis kayak kuciak-kuciak, ada sedih. Karena al-huznu alamatul mahabbah. Karena sedih itu atas meninggalnya seseorang, kita sedih itu tanda kita cinta kepada orang itu. Kita sedih ada pengguruan yang meninggal, itu tanda kita cinta lawan guru tersebut. Amun ada
ulama meninggal, kita kada sedih. Itu termaksud bala, termasuk musibah yang paling berat dihadapinya. Kenapa? Karena inya tidak ada rasa cinta kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau dibunuh bersama anaknya oleh pasukan Al-Mukhtar. Jadi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dibunuh juga oleh pasukan Al-Mukhtar dengan anak-anaknya karena pemberontakan tersebut. Ini sedikit masalah orang-orang yang dibantai, ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibantai, dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada Yazid bin Muawiyah, Ubaidillah bin Ziyad, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan bahkan Yazid ini memimpin pemerintahan cuma 4 tahun. Dia menjadi pemerintah umur 29 tahun, meninggal umur 34 tahun. Dan dikatakan di dalam kitab, dikatakan oleh yang dikarang oleh Ibnu Katsir bahwasanya hampir semua orang-orang yang membantai Rasulullah, membantai zuriatnya, ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum meninggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, berkumpul di sini, tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kejadian yang menimpa kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh kepada kita bahwasanya Sayyidina Husain datang ke kota Kufah untuk meningkatkan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melawan kebatilan, dan beliau mengorbankan harta beliau, keluarga beliau, diri beliau untuk menegakkan hukumnya Allah, untuk menegakkan kalimatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga dengan kita hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan berkumpul kita di sini karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kama nawa salafuna salih. Al-Fatihah.